Shalom saudaraku, hari ini kita akan kembali belajar MSK, modul ketiga, pelajaran ke-10 menjadi seperti Yesus Kristus. Nah, kita sudah belajar 3 modul, ya, MSK 1, 2, dan 3. Modul dasar-dasar kekristenan yang dinamakan MSK ini, menjadi seperti Kristus, ini diambil namanya berdasarkan visi Gereja Bethel Indonesia, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Semua pelajaran dari modul MSK 1, 2, dan 3 memiliki tujuan agar semua jemaat Gereja Bethel Indonesia pada akhirnya bisa mencapai visi GBI, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Nah, kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan menjadi seperti Yesus, sehingga setiap jemaat GBI dapat memahami visi yang hendak dicapai secara korporat, secara keseluruhan. Yang pertama, menjadi seperti Yesus Kristus adalah tujuan akhir keselamatan. Setelah seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat dan anugerah keselamatan dengan iman, maka kita harus mengerjakan keselamatan tersebut. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan akhir keselamatan bukan hanya untuk masuk surga. Karena Tuhan Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal dalam bahasa aslinya ginosko. Ginosko artinya pengenalan akan Tuhan, di mana kita bisa bertumbuh makin mengenal Tuhan lewat pengalaman hidup. Fokus kita adalah semakin mengenal Tuhan dan semakin mencintai pribadi Kristus. Bahkan lebih daripada merindukan tempat tinggalnya yaitu di sorga, kita harus merindukan pribadinya Allah sendiri. Kita harus menjadi orang-orang hidup bergaul dengan Allah. Pengenalan yang makin dalam itu harus dimulai dari saat ini. Bukan nanti ketika di sorga, saat ini kita di bumi ini. Kita boleh mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan mengubah hidup saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, semua orang telah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Nah saudaraku, setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, akan terjadi proses pengudusan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna hingga hari kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, kita harus memahami bahwa keselamatan itu ada 3 dimensi waktu. Yang pertama, waktu lampau. Kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Ini disebut pembenaran, justification. Yang kedua, kita diselamatkan sekarang, waktu ini. Kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Ini disebut penyucian atau sanctification. Di mana kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus menguduskan diri kita, hidup kita. Harus berubah. Jangan seperti dunia ini, tapi berubah sesuai pembaharuan budi. Supaya kita dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Keselamatan ketiga, waktu yang akan datang, yaitu kita akan diselamatkan dari adanya dosa. Ini disebut pemuliaan, glorification, di mana saudara saya yang setia kepada Tuhan Yesus akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Jadi waktu yang akan datang, ketika Yesus datang kembali kedua kali, maka yang sudah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, tubuhnya akan dibangkitkan, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh seperti Yesus Kristus yang telah bangkit. Jadi kalau orang percaya, mati, kita percaya firman Tuhan mengatakan, sejak Yesus mati di kayu salib, orang yang mati dalam Tuhan, rohnya bersama Tuhan Yesus di Firdaus, tapi tubuhnya itu dikubur. Nah, ketika Yesus datang kembali kedua kali, maka roh dan tubuhnya itu menyatu kembali. Tubuhnya yang sudah ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan, diubah oleh Tuhan, mengenakan tubuh kemuliaan. Roh, jiwa, dan tubuh. Itu keselamatan yang Tuhan mau. Bukan hanya keselamatan roh, tapi jiwa kita harus dikuduskan oleh Tuhan. Dan nanti tubuh kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu ada 3 dimensi waktu. Kita sudah diselamatkan,
kita sedang diselamatkan dan kita akan diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, roh kita diselamatkan. Kemudian kita sedang diselamatkan, jiwa kita disucikan oleh Tuhan. Dan kemudian kita akan diselamatkan, tubuh kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Itulah keselamatan yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudaraku, saat ini kita ada dalam waktu sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Sebagai bagian dari penyucian dan proses pertumbuhan rohani, maka kita harus terus-menerus diperlengkapi dengan karunia-karunia roh agar mampu melayani dan membangun tubuh Kristus, dan kita sendiri harus menghasilkan buah roh, itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, karakter seperti Kristus. Kita mutlak membutuhkan hikmat, tuntunan, dan kepenuhan Roh Kudus agar dapat menjalankan proses pengudusan di waktu sekarang ini, saudaraku. Jadi, saat ini, di mana kita masih hidup di muka bumi ini, kita harus mengalami proses penyucian dari Tuhan. Kita harus menghasilkan buah roh. Kita diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, saudaraku, menjadi seperti Yesus Kristus adalah ciri kedewasaan rohani. Kita bertumbuh dewasa tentu bukan dengan kekuatan diri sendiri, namun kita harus ada tekad untuk bertumbuh. Bapa di surga menyediakan semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Semakin kita memelihara kasih dengan Bapa dan terus melekat kepadanya, maka semakin besar aliran pemenuhan kebutuhan untuk bertumbuh dewasa rohani kita terima dari Bapa. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan rahasia keberhasilan dan kemenangannya ketika ia hidup di muka bumi ini, yaitu dengan melekat dan mentaati apa yang Bapa inginkan. Saudaraku, kita lihat dari kehidupan Yesus, bagaimana Yesus hidup intim dengan Bapa. Yesus mampu menolak godaan iblis. Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Yesus memberikan pengampunan. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi. Yang pertama, Yesus hidup intim dengan Allah Bapa. Hidupnya dikuduskan dan didewasakan dengan firman Allah dan Roh Kudus. Yesus umur 12 tahun, dia sudah ada di bait Allah, bercakap-cakap dengan orang-orang dewasa tentang firman Allah. Yesus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita bisa kuat menjalani hidup karena menaruh percaya, iman, pengharapan sepenuhnya pada Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang. Dan kita harus belajar hidup dekat dengan Bapa. Seperti Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa kerjakan, itu yang kukerjakan. Apa yang aku dengar Bapa katakan, itu yang kukatakan. Jadi Yesus sangat dekat, intim dengan Bapa. Bahkan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita mau dewasa rohani seperti Yesus, kita pun harus hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa, dekat dengan Allah. Hati kita melekat dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus mampu menolak godaan iblis. Mampu karena ia punya integritas dan konsisten dengan perkataan perbuatannya, saudaraku. Kita baca di Matius pasal 4, Lukas pasal 4, Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, ia lapar. Kemudian iblis datang menggoda. Bukankah engkau anak Allah? Ubah batu jadi roti. Yesus bisa saja mengubah batu jadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Yesus dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah. Kemudian iblis berkata, ada firman tentang engkau. Jatuhkan dirimu ke bawah, maka malaikat akan menatang kakimu supaya kakimu jangan terlalu pada batu. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu kemudian Yesus diperlihatkan semua kejayaan, kemegahan di dunia ini. Iblis berkata, sujud menyembah kepadaku, maka aku akan berikan kemuliaan itu kepadamu. Yesus berkata, nyala kau iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau berbakti. Jadi Yesus mampu menolak godaan iblis dengan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita harus memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Kemudian kita harus penuh dengan firman Tuhan. Kita masukkan firman Tuhan banyak-banyak dalam hati kita. Kita renungkan, kita perkatakan firman Tuhan. Ada tertulis.
Tiap ada godaan datang, katakan ada tertulis firman Tuhan. Saya mau taat sama firman Tuhan. Mampu menolak godaan iblis. Itulah ciri kedewasaan rohani. Kemudian, yang ketiga, Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Yesus begitu mengasihi jiwa-jiwa. Ia melihat jiwa-jiwa seperti domba-domba yang tidak tergembalakan. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, saudaraku, kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus menyadari akibat fatal yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup di luar Kristus. Kita harus peduli kepada mereka yang belum diselamatkan. Yesus berkata, aku mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita harus mengasihi mereka. Banyak orang masih terikat oleh kebiasaan buruk, terikat oleh kuasa kegelapan. Kita perlu jangkau jiwa-jiwa supaya mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh dibebaskan di kuasa kegelapan. Mereka boleh dibebaskan dari ikatan dosa. Saudaraku, banyak orang hidup tanpa keluarga, komunitas rohani. Mari kita jangkau mereka supaya mereka boleh bertobat dan percaya dan dibaptis menjadi anggota keluarga Allah, supaya mereka boleh hidup berkomunitas dalam keluarga Allah. Saudaraku, yang keempat, menjadi seperti Yesus adalah memberi pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus berkata, setelah ia mengalami semua penderitaan, ia disesah, ia dicambuk, ia dipaku di atas kayu salib, ia dihina. Tapi Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, yaitu belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan menunjukkan bahwa kejadian di masa lalu yang menyakitkan tidak mengikat kita terus-menerus, tapi kita bisa move on, melangkah ke depan. Saudaraku, orang yang mau mengampuni berarti dia sudah menerima kasih karunia Allah. Ia bisa mengampuni orang lain. Pengampunan membuka pintu dan jalan terhadap perubahan yang lebih baik, saudaraku. Pengampunan menunjukkan kualitas dan karakter ilahi dalam diri kita. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni aku, maka aku pun mau mengampuni. Ada pengingatan, saudaraku, dari firman Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jangan sampai terjadi, saudaraku. Karena itu mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika di kayu salib, ia mengampuni semua orang. Kita harus belajar memberikan pengampunan pada orang-orang yang melakukan kesalahan atau pernah menyakiti kita. Menjadi seperti Yesus. Berikutnya, saudaraku, menjadi seperti Yesus adalah nanti kita dapat pahala dari Kristus. Sebagaimana Kristus mengenakan mahkota dalam kemuliaannya, demikian juga Kristus akan menganugerahkan pahala kepada orang-orang percaya atas perbuatan iman mereka, termasuk apakah mereka menunjukkan pertumbuhan ke arah Kristus. Karena orang yang hidup dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus harus menyucikan dirinya supaya ia berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, orang percaya yang hidupnya, motivasi pelayanannya, pekerjaannya murni dan teruji, dia akan terima pahala dari Kristus. Dalam Alkitab menyebut pahala itu dengan beberapa istilah, yaitu mahkota kehidupan, yaitu bagi orang yang setia sampai mati mengikut Yesus. Mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus. Mahkota abadi bagi orang yang dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa baru. Mahkota kemuliaan bagi orang yang setia memelihara domba-domba Allah. Apakah saudara ingin mendapat mahkota dari Tuhan Yesus? Mari jaga hidup kita. Jaga motivasi kita. Lakukan segala sesuatu karena kasih agape. Melakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi sesama kita. Karena Tuhan sudah mengasihi. Biar kita hidup suci, hidup kudus bagi Tuhan, hidup berkenan menyenangkan Tuhan, supaya kita semua dapat terima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan. Saudaraku, semua mahkota itu bukanlah untuk kemuliaan kita, karena semuanya itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal 4 dikatakan, tua-tua itu melemparkan mahkota mereka dan berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima kuasa, kemuliaan, sebab Engkau telah menciptakan kami
dan untuk Engkaulah kami diciptakan, untuk kemuliaan. Kita mendapatkan mahkota, tapi kita memberikan mahkota itu, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Pahala bagi orang benar akhirnya adalah memerintah bersama Kristus di bumi baru. Demikianlah nasib orang-orang benar yang setia mengiring Tuhan. Mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya bersama dengan Kristus. Saudaraku, mari kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah keinginan Bapa di sorga buat kita semua. Itulah visi gereja kita. Mari kita kejar visi itu, supaya kita semua makin hari makin menjadi seperti Yesus Kristus. Kita diubahkan dari hari ke hari, sifat kita, karakter kita, pikiran, perasaan, kehendak kita makin seperti Kristus. Haleluya. Saudaraku, mari kita diskusi ya. Silakan diskusikan dalam kelompok masing-masing. Apa kendala yang dihadapi seseorang untuk menjadi seperti Kristus? Yang kedua, bagaimana kita dapat terhindar dari godaan iblis? Ayat hafalan Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan.